Saya kedatangan tamu teman sekolah, Kuliah. teman kuliah yang dari dulunya memang udah nakal. Baru menyelesaikan tugasnya di Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Biasa saya panggil Ayah. Apa kabar ya? Baik. Namanya pengacara kan banyak acara ya. Sekarang pengacara ya. Menikmati hidup. Menikmati hidup. Teringat gue dulu waktu kok bisa ke Garuda? Ya memang. Sorry, lu apply atau lu dipanggil? Enggak. Jadi ada teman kita lah meminta saya gabung lagi ke BUMN gitu. Sorry, sebelumnya orang nggak tahu. Inti ya, lu di Kan Inti. dulu pernah di Inti, terus dan waktu itu statusnya udah pensiun sebenarnya. Saya waktu itu udah 56 lah ya kan. Nah, jadi udahlah, pensiun dalam artian pensiun dari corporate jobs lah ya. Jadi advisor, terus bikin startup kecil-kecilan sama teman-teman gitu kan. Jadi itu terus dipanggil, diajakin masuk, jawaban saya enggak. Ya kebayang lah balik lagi ke BUMN gitu kan ya. Tapi ya dibujuk-bujuk, kayaknya oke lah. Tapi yang ditawarin tuh bukan Garuda. Karena kalau Garuda jawabannya pasti enggaknya lebih tegas. Sangat tegas gitu kan. Kalau nggak salah dengan prahara demi prahara sebelumnya. Iyalah gitu kan pokoknya tegas. Diaturin ketemu Pak Menteri, Pak Erik, beberapa kali gagal terus saya liburan, pas lagi tengah liburan ditelepon Pak Erik untuk mau ketemu, akhirnya bisa ketemu di awal tahun 2020. Udah selesai liburan sama anak cucu, terus ketemu. Ya ngomong-ngomong, baik Pak, saya siap bantu, gitu kan. Nah ini segala macam. Tiba-tiba beliau ngomong Garuda. Agak shock tuh waktu itu. Terus sempat ngajukan pertanyaan, yang satunya itu, yang satunya itu kegampangan. Problemnya saya kan selalu jaga omongannya. Ketika diminta bantu ya saya jawab bantu, karena di kepala saya pasti yang itu kan. Ini cuman omong-omong basa-basi yang ujungnya ke situ. Jadi saya nggak nyangka begitu saya bilang ya. Saya nggak sempat tanya juga buat apa, yang mana, kemana saya bantunya gitu. Ya asumsi saya pasti ke situ. Ternyata berubah. Atau menurut saya berubah gitu kan ke Garuda. Ya begitu beliau bilang Garuda ya nggak ada pilihan lain. Jadi terus kemudian diproses lah. Dan dimulailah prahara dalam kehidupan saya. Jadi 4 tahun lebih, hampir 5 tahun itu rasanya kayak 30 tahun kerja gitu kan. Oke, nah ketika Ayah menerima Garuda Esitis waktu itu ya. Kan belum ada COVID ya? Belum. Punya Pak Nur, punya apa namanya kayak pikiran-pikiran, gagasan-gagasan. Waktu itu apa gagasannya yang pertama kali tentu ada bagaimana memastikan bahwa kemudian perusahaan ini bisa untung. Karena kan Garuda dikenal jarang-jarang untung gitu kan. Untung gitu. Yang kedua adalah bagaimana membuat seperti permintaan Pak Menteri, Pak Erik waktu itu adalah membuat perusahaan ini membanggakan lagi lah. Ya tentu saja beliau minta janganlah ada lucu-lucuan lagi lah gitu kan. Jadi bayangan saya, oke. Ya udah kita akan lakukan itu. Soal lucu-lucuan, kalau orang banyak kenal saya udah pastilah nggak akan ada lucu-lucuan. Terus bikin perusahaan ini untung, pasti nggak mudah gitu kan. Tapi ya mari kita kerja sebagai tim, mari kita liatin ini segala macam. Apa yang Ayah lihat untuk bisa dia menjadi untung waktu itu? Problemnya sederhana, saya kan nggak pernah kerja di airlines. Tapi waktu town hall pertama dengan para karyawan, ya Jilal tahu lah, gue kan orang yang percaya dirinya kadang-kadang berlebihan gitu. Saya sampaikan bahwa Pak Erik nggak salah milih saya, walaupun saya nggak ngerti airline. Karena saya punya pengalaman yang satu orang di Garuda pun tidak pernah punya pengalaman itu, yaitu 55 tahun jadi penumpang. Dan saya bilang sebenarnya airlines itu nggak ada yang peduli soal penumpang.
So di kepala saya waktu itu adalah ini perusahaan mestinya bisa untung kalau approach kita bukanlah operasi aja, tetapi bagaimana penumpang. How do we take care penumpang gitu kan. Karena di dalam perjalanan saya juga tahu bahwa ini industri sebenarnya industri kebahagiaan kan. Kalau naik pesawat itu kan mayoritas 99% orang bahagia kan. Sorry sebentar, saya potong dulu. Saya pelanggan Garuda. Sebelum COVID, saya juga platinum. Ya, karena saya selalu frequent flyer-nya Garuda. Menurut saya pelayanannya baik. Artinya punctuality-nya oke gitu ya. Ya ada delay-delay sedikit oke lah gitu. Yang dimaksud dengan tidak ada atau kurang itu di mananya ya? Jadi gini, pertama dari how we approach customer dulu ya. Dan inilah apa yang dilakukan semua airlines kan. Airlines itu kan ngomong ketika mengiklankan, dia mengiklankan destinasi. Dia mengiklankan harga, diskon misalnya. Dia ngasih tau, oh bisnis kelas gue begini nih yang baru. Oh ini TV gue sebesar ini, acaranya berapa ratus, berapa ribu gitu kan. Tapi yang paling menggelikan dari awal tuh adalah ujung-ujungnya inilah pramugari kita. Oke. Saya berulang kali menyampaikan, hanya 2 industri yang selalu mengedepankan perempuan. Yang pertama adalah airlines, yang kedua panti pijat. Oke. Ya kan? Dan perempuan-perempuan yang ditampilkan itu kan pasti melalui proses seleksi. Yang kalau saya bilang rasis kan, pasti dia mesti cantik, tinggi, putih, langsing, agak menonjol, jangan terlalu menonjol begitu kan, seksis lah gitu sekarang. Persepsi laki-laki kan yang ditampilkan di situ. Pertanyaan saya, are we selling girls? Kan we are not selling girls, kan kita ini kan. Sehingga itu sejak saya masuk, berapa bulan saya masuk, hilang udah semua. Jadi nggak usah di iklan-iklan segala macam. Saya juga sampai ada pernah satu vendor presentasi gitu kan. Terus di terakhirnya dia munculkan foto pramugari gitu. Saya bilang, lu hapus halaman ini atau we don't talk anymore gitu. Lu keluar gitu kan. Dan itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana service oke. SQ juga bagus, airlines lain bagus semuanya kan ya. Tapi how we serve with heart kan, itu berbeda. Dan Anda bisa melihat dari sebenarnya serving itu dari hati sama dari itu kan beda gitu loh kan. Ya. Body language ya. Body language ini dan jadi ramah tapi yang proper gitu kan. Kita mesti respect para penumpang supaya dia respect kita juga. Tapi jangan berlebihan juga. Tapi jangan menganggap ya Anda kan bayar jika dibayar kantor lah gitu kan. Ya, nggak usah banyak macam-macam lah gitu kan. Terus enaknya gitu. Terus hanya melayani orang-orang tertentu gitu. Saya cuma bilang siapapun yang naik pesawat sama perlakuannya. Mau sering terbang, mau nggak sering terbang, mau status sosialnya apa, dia penumpang kita bayarnya sama kan. Yeah. Gitu loh. Jadi itu approach yang saya lakukan, terus kemudian yang seperti balik lagi ke pertanyaan bagaimana membuat untung, ya tentu saja kita lihat kan cost structure, bagaimana dijual gitu. Dan buat saya yang bukan orang lain, need time lah untuk mempelajari itu. Lagi belajar itu yang cukup menarik adalah hari pertama saya masuk. Sebagian, saya bawa orang dari luar, tapi mayoritas dari dalam gitu. Jadi hari pertama kenalan, sampai pulang sampai rumah jam 2 atau setengah 2 pagi gitu kan. Ya istri saya waktu buka pintu dia cuma nanya, ini berapa lama? Ya several weeks lah begini gitu kan. End up 4 tahun, 3 tahun lah gitu kan selama restrukturisasi. Ya nggak selalu pulang jam 2 lah, tapi ya kadang-kadang tanggal sudah berubah di mana-mana gitu kan. Jadi ya sambil belajar itu, nah problem di saya yang kita hadapi adalah atau kita Garuda lagi belajar, lagi coba cari dan melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam belajar ya, which is gak ada masalah. Dan saya bukan dari dulu kan masuk ke tambang, masuk ke BUMN inti dulu atau masuk ke perusahaan-perusahaan lain kan, saya plain ini aja cara ngeliat saya nggak mau baca-baca dulu, tanya-tanya, pengen tahu gitu nggak, karena saya nggak mau diarahkan oleh orang gitu ya. Ya udah kepala kosong, hati kosong, masuk, lihat, ngobrol-ngobrol dan for sure making mistake kan. Dan saya bukan orang yang terlalu malu untuk bertanya, ini kenapa sih gini? Maksud lu apa sih ini gitu kan?
Jadi memang waktu lagi mempelajari itu dan segala macam, COVID. Oke. Jadi proses belajarnya jadi nggak normal. Dan lebih nggak masuk akal lagi karena COVID yang terjadi. Ya, saya kalau mau ceritain soal COVID itu, kan kalau kita ngomong financial gitu kan, kita ngeprint lah laporan harian, bulanan, mingguan. Tinta merahnya lebih banyak habis dibanding yang hitam gitu loh kan. Jadi ya itu gitu. Tapi memang selalu on the other side of my mind itu adalah, oke, ini menyelamatkan Garuda atau bikin kita bertahan hidup ini nggak gampang. Nggak ada pilihan lain buat kita karena nggak ada buku satupun yang bisa mengajarkan situasi seperti ini. By the way, saya kebetulan ketemu sama beberapa CEO yang top-top lah di Indonesia. Saya nanya gitu kan, ngeliat kondisi Garuda begini, COVID gini, what should I do? Apa yang mesti gue lakukan gitu kan. Ngopi-ngopi lagi COVID tuh ngopi-ngopi gitu. Masih ketemu juga ya? Sempat ketemu lah walaupun jaga-jaga gini lah. Tapi kan karena di ruang private kan nggak ada yang tahu, nggak apa-apa lah gitu. Sehat ya semuanya sehat gitu kan. Di salah satu tempat, salah satu dari mereka gitu kan. Nah, ternyata ini gue mau siapain ya Garuda kalau udah kayak gini. Tiga-tiga itu ketawa, Van gampang. Langsung saya kan nggak pernah buka catatan, nggak bawa catatan, langsung saya keluar, saya minta staff saya catatan mana gitu. Catat saya. Gimana mesti dia? Gampang, resign aja lo. Tiga-tiganya ngomong gitu, dia bilang, ini nggak mungkin dipertahankan. Garuda dengan rekodnya dia, nilai hutangnya dia, terus organisasinya, manajemen, GCG-nya, tata kelolanya, terus kondisi eksternal, udah nggak mungkin lah. Udah nggak mungkin bisa diselamatin. Mereka bilang udah nggak mungkin bisa diselamatin. Lu better resign aja. Sooner or later you will resign. Dan memang kalau di banyak event saya sempat ngomong, saya sempat pengen resign 138 kali gitu kan. Sebenarnya lebih dari itu sih, hampir setiap Jumat sama hampir setiap Senin pengen resign gitu kan. Sorry, berapa orang yang kena COVID? Tahu nggak? Pernah ada dihitung? Ada beberapa COVID yang kena Ada yang sampai meninggal di dalam? Tapi nggak banyak kalau di Garuda. Nggak banyak ya? Memang ada beberapa kejadian, karena kan banyak dari karyawan kita interaksi kan. Beberapa kena COVID, saya dan keluarga juga kena gitu kan. Tapi alhamdulillah oke, semuanya nggak ada yang parah. Kalau yang meninggal sedikit sekali kok. Sedikit ya. Okay. Dan kita ini kan salah satu yang ya kebetulan punya relasi Menteri Kesehatan. Jadi kita salah satu yang memberi pelayanan yang didulukan untuk dapat vaksin gitu kan ya. Ya beruntung juga lah punya banyak teman-teman yang bisa bantuin gitu kan. Jadi ya COVID akhirnya membuat kita basically belajar dengan cara yang berbeda. Tetapi seperti saya katakan tadi, di back of my mind itu ada satu, ini kalaupun akhirnya kita selamat, this company should be a different company kan. Karena nggak ada gunanya juga kalau selamat terus hidup lagi sama aja kayak dulu gitu kan. Nah, ini ada banyak juga sambil kita kemudian mencoba mencari cara selamat, kita juga sambil jalan juga mikirkan apa lagi yang apa yang mesti kita lakukan di perusahaan ini untuk membuat perusahaan ini berbeda. Dan tentu saja yang saya kedepankan terus meneruskan adalah soal how you treat penumpang. Jadi saya sering ikut kelas, kasih speech sana sini. Muncullah kemudian waktu itu tagline yang because you matter. Ya kan, muncullah. Ini untuk memberi kesan bahwa because you matter, ya. It's you matters gitu. Dan memang ketika kita selamat, lolos dari proses kepilotan itu dan akhirnya bisa tumbuh itu, nggak bisa dipungkiri bahwa teman-teman yang berinteraksi dalam hal ini pilot, awak kabin, teman-teman yang ada di airport, itulah yang membuat para penumpang tetap terbang dan menimbulkan kesan di banyak penumpang yang terbang bersama Garuda selama COVID itulah bahwa company ini memang worth dipertahankan. Ya kan? Ada satu komen yang cukup menarik dari salah satu senior saya namanya Arwin Rashid gitu kan. Dia terbang terus dia bilang wah what a fantastic experience terbangnya. Jadi dia bilang pelayanannya bagus segala macam. Ya pertanyaan dia adalah what did you do sampai mereka bisa mau begitu? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu bahwa perusahaan ini mau tutup. Saya bilang yang kedua kayaknya. Mereka nggak tahu. Tapi memang kita do seriously lah ya. Perbaiki sama seluruh manajemen. Kalau juga suka lihat Instagram saya, kita juga turun ke lapangan, terutama di peak seasons gitu kan. Saya pernah lihat ngangkat barang ya. Ya itu kebetulan aja. Jadi sebenarnya bukan. Banyak orang bilang pencitraan ya. Habis itu setelah kejadian itu muncul, saya cuma bilang, ya kan begini repotnya nih kan.
Sorry, itu kalau nggak salah awal-awal kalian ngangkatin kargo atau apa gitu ya? Ya. Jadi ya karena tapi sebenarnya juga kita mau coba understand sih sebenarnya the activities juga. Kan juga nggak fair teman-teman yang setiap hari dimarahin sama penumpang lagi check-in lagi segala macam. Ya, mungkin kita kalau ada di sana bisa help them lah gitu kan ya. Nah, emang waktu di lapangan kita lihat kejadian-kejadian yang cukup menarik yang selama ini di mata airlines maupun di Garuda tuh dianggap so what gitu kan. Contohnya misalnya orang ngantri mau check in gitu kan. Di ekonomi kan panjang suka check in kan. Ini ada keluarga dengan 2 anak kecil gitu kan ya. Suruh ngantri juga kan very apa ya? Melelahkan buat orang tuanya ini mau pergi berlibur ke Bali, 2 anak kecil tapi suruh ngantri panjang begitu kan. Yang satunya nangis, yang satunya nanya terus gitu kan. Sementara Bapak Ibu juga ini. Jadi ada beberapa kejadian kayak gitu, terus dia bilang, Pak, mohon maaf Pak, boleh ikut saya Pak? Kemana? Kita check-in aja Pak di bisnis. Oh, nanti Pak diusir, bilang aja saya. Anda emang siapa? Saya dirut ya Pak, gitu kan. Oke, gitu kan. Ya maksud saya juga permisi sama teman-teman di bis yang lagi antri di bisnis, yang nggak terlalu banyak gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf nih gini-gini gitu. Terus atau orang tua yang misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sendirian bawa koper gitu. Makanya waktu itu kebetulan cuma naikin koper, ada beberapa insiden saya ikut naikin, pegangin kopernya, terus muncul, terus saya bilang habis itu lain kali kalau mau itu lihat ada yang foto nggak gitu kan, karena agak repot juga kan kalau dianggap pencitraan, saya juga nggak setiap hari ke airport, tapi sebisa mungkin lah terlibat gitu kan. Saya beberapa kali memang masih naik Garuda. Ya karena memang pilihannya sekarang tidak sebanyak dulu, ya tidak sebanyak dulu. Jadi beberapa kali dan saya juga merasakan lah itu yang bagus-bagusnya saya agree, setuju dengan itu tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah begini, bagi saya dulu pilihan Garuda itu karena pelayanan, sekarang lebih baik ya, gitu kan. Tapi persoalan pelayanan ini di dalam pasar penerbangan Indonesia khususnya, kira-kira bagaimana? Oh kita udah nomor 1 lah. Bukan. Masih menjanjikan nggak untuk, karena ini kan persaingan antara low cost carrier, LCC, sama yang kita full service. Dengan yang full service seperti itu. Gini, jadi kita sangat menyadari bahwa market ini nggak kita bisa touch. Jadi don't push yourself untuk masuk ke market ini. Kita memang masuk market yang high end segment. Ya kan? Itu kita sangat sadari gitu kan. Itulah yang membuat kami selama ini, atau saya ingin sampaikan sama teman, don't play the game yang ke bawah. Betul. Nah, industri ini sebenarnya melakukan 2 kesalahan fatal yang membuat marginnya tipis, terus banyak yang bangkrut, apalagi kalau jual harga murah, gitu kan ya. Yang pertama kesalahan fatalnya adalah melakukan komoditisasi. Itu terjadi waktu Southwest Airlines buka pertama kali di Amerika kan. Dialah yang memperkenalkan LCC kan. Sukses. Dilanjut di copy oleh Tony Fernandes. Kemudian oleh Pak Rusdi gitu kan ya. Nah, problemnya pemain-pemain yang sudah lama kayak Pan Am dulu misalnya kita cerita, British Airways, Garuda, Thai, Malaysian Airlines tuh begitu ngadepin itu coba ngikutin. Nah kan problemnya beda nih kan. Low cost carrier itu konsepnya tuh adalah single flight, tipenya single gitu kan. Terus dia kurang-kurangin, biaya pegawainya juga lebih rendah gitu kan. Banyak yang pegawai kontak dibandingkan kita dan segala macam. Sehingga cost structure dia memang kecil, lebih rendah gitu kan. Sehingga dia bisa menjual dengan harga lebih rendah. Kita cost structure kita udah kadung tinggi. Hampir semua maskapai yang full service. Terus main ke situ. Akibatnya terjadi komoditisasi, dan kalau hari ini kita lihat kan sederhana aja, bukti bahwa industri komoditisasi adalah ketika orang mau terbang nanya, yang murah yang mana ya? They don't value anymore. Nah, kenapa kita main di market segment itu dan memastikan bahwa pelayanan kita tentu harus beda sama yang mereka main di LCC? Karena saya kepenginnya, waktu saya masih di Garuda ya, mudah-mudahan masih diteruskan sama teman, pengennya adalah orang yang bayar naik Garuda, dalam tanda kutip mungkin mahal. Begitu dia selesai, dia turun, dia masuk mobil, dia bilang memang saya deserve bayar mahal. Itu termasuk dapat gate selalu dekat.
Segala macam lah. Itu termasuk. Kalau di Terminal 3 di Jakarta memang kita untuk domestik dapat prioritas kan. Dapat prioritas ya. Untuk didapat yang lebih dekat ini segala macam. Oke. Nah, di dalam cost structure, komponen apa yang paling signifikan ya untuk mempertahankan servis itu? Persoalan nih cost structure yang signifikan itu nggak ada relasinya sama servis. Jadi airlines itu ada 3 cost structure yang besar ya. Dan itu bisa end up sampai 70% dari biaya operasional. Itu ya. Yang pertama aftur, yang kedua sewa pesawat, yang ketiga maintenance pesawat. Ini tiga-tiganya tak terhindarkan. Artinya kita mesti pinter-pinter menguasain itu dan kemudian other cost-nya nggak terlalu gede kok komparasinya terhadap itu. Jadi untuk membuat pelayanan yang lebih baik itu tidak sesignifikan yang 3 tadi itu. Nggak sesignifikan. Oke. Jadi patut untuk dipertahankan jadinya. Ya harus dipertahankan, kan kita mesti melakukan diferensiasi. Nah, kalau Pelita itu gimana ceritanya? Jadi Pelita itu kan tadinya, sampai sekarang kan masih milik Pertamina. Masih Pertamina. Ya kan. Nah, Pelita itu kemudian diminta masuk ke penerbangan berjadwal, karena dia sebelumnya adalah penerbangan charter. Khusus untuk Pertamina dan partner-partner Pertamina. Dia diminta untuk masuk ke penerbangan berjadwal. Ini agak beda soalnya kan ada mekanisme macam-macam, ada service, ada check-in, ada jualan. Nah, itu kan. Kenapa itu diminta ke situ oleh Kementerian BUMN? Karena pada waktu itu Pak Erik beranggapan bahwa kita mesti nunjukin nih sama para lesor-lesor yang kalau dia nggak setuju sama proposalnya Garuda yang dipotong 80% utangnya, terus membangkrutkan Garuda, negara masih punya loh airlines yang menjalankan fungsi dan kewajiban negara, yaitu menyediakan aksesibilitas kan. Jadi itu sebenarnya asal muasalnya kenapa kemudian Pelita masuk ke penerbangan berjadwal. Nah ketika Garuda selamat, Pelita lah kemudian ngambil posisi, mereka mengatakan mereka ngambil posisi mid di level tengah lah, jadi Garuda, Pelita, Citylink gitu loh. Tapi benar itu tadinya memang strategi kalau misalnya Garuda tutup itu ke situ ya. Itu tahun 2022 ya. 2022 gitu kan ya. Kenapa enggak waktu awal-awal enggak kepikiran itu waktu 2020? Ya karena nggak ada kebutuhan Pelita untuk kemudian menjadi commercial airlines gitu. Bukan maksudnya untuk dijadikan semacam bargaining tadi ya dengan nggak kepikir. Karena waktu itu kan ketika kita masuk PKPU pilihannya mayoritas setuju atau nggak setuju kan? Iya. Kalau nggak setuju bangkrut kita kan? Iya. Oh, okay. Dan proposal kita kan barbar sekali. Utang udah 2 tahun nggak bayar, terus kita potong 80% gitu. 20% pun kita nggak bayar. 2/3 dari 20% itu kita ngutang lagi 10 tahun. Sepertiganya kita jadikan saham. Nah selama 5 tahun, hampir 5 tahun lah ya, kurang beberapa bulan itu. Yang paling menggembirakan apa ya? Punya banyak teman lah. Kemudian cukup menarik ya, jadi setiap kali ke airport itu banyak teman baru lah. Banyak teman baru. Yang gini loh, wow gitu. Wah ini. Ya memang lolos restrukturisasi itu. Ya. Karena kita ngeproses restrukturisasi PKPU itu 7 bulan. Lamanya itu 7 bulan, saya setiap malam paling 2-3 jam lah tidur gitu kan. Oh gitu. Kita punya kreditur 800. Ini kan restrukturisasi Garuda ini klasifikasinya adalah restrukturisasi terbesar dan terkompleks dalam sejarah korporasi di Indonesia. Oke. Kenapa ada terbesar? Karena nilai yang mesti direstu itu 140 triliun utangnya. Kenapa terkompleks? Karena bukan cuma bank. Iya. Mayoritas banyak perusahaan di restu itu utang paling besarnya ke bank kan. Kita tuh kita nggak besar lah gitu kan. Kita yang besar lesor gitu. Dan jumlah kreditur kita 800. Dan pada waktu awal kita memang berazam lah atau berniat untuk bertemu dengan semuanya. Menyampaikan proposal permintaan maaf dan segala macam gitu. Jadi ya kebayang aja kalau kemudian ketemu sama para kreditur yang lokal, ya itu kita udah kebayang setelah berapa kali ketemu kita bilang wah ini pasti jawabannya begini.
Masya Allah, Anda zolim. Jadi kita ngasihin proposal dipotong 80% kan? Iya. Ada yang ngomong innalillahi gitu kan. Kalau yang bule-bule kan langsung FU semua kan. Iya. Dan buat saya dan buat teman-teman di Garuda ini kan mengganggu kita punya dignity kan. Gimana Jelal kan tahu persis, Anda kan tahu saya. Kalau Anda hari ini bilang fuck you gitu, gue tabok aja lu kan gitu kan. Ini kan saya nggak bisa kan. Dan FU-nya itu berulang kali gitu kan. Yang terjadi selama itu gitu kan. Jadi ya menelan perasaan. Nah, problemnya yang kedua adalah the whole family lah, teman-teman dekat gitu bilang udahlah gitu kan. Udahlah, selesaikan aja lah. Waktu itu di tengah itu ada sudahlah mundur aja lah gitu kan. Malah ada satu kejadian yang cukup menarik ya, misalnya ada diskusi dalam keluarga bilang, Pak udahlah Pak, Bapak yakin nggak menangkan ini? Enggak. Kita juga nggak tahu waktu masuk PKPU itu, dan yang bikin deg-degan tuh kan kalau BUMN masuk PKPU terus kalah, kan berarti perusahaan tutup kan? Iya. Kan bisa aja saya masuk penjara kan? Oh, bisa? Bisa aja kan. Jadi waktu itu ada banyak yang menyarankan jangan masuk pengadilan. Nego aja terus sampai. Sorry, kan itu bukan pidana. Kenapa bisa masuk penjara? Ya tapi kan perusahaan jadi tutup. Oke lah. Seperti Gini. yang lain-lain ya, bisa dipidanakan. Tapi kalau kemudian saya negosiasi terus sampai problemnya kita di Garuda waktu itu adalah lessor yang pemilik pesawat tuh sering udah mulai telepon, pesawat saya nggak boleh diterbangin. Ya udah 2 tahun nggak dibayar, ya pasti bayangan dia ini bakal rusak, nggak boleh diterbangin. Nah begitu dia ngeluarin satu email, pesawat ini nggak ada yang boleh nebangin. Karena asuransi langsung berhenti. Ya, itu bisa. Nah, waktu sebelum masuk PKP, pesawat kita tinggal 30 dari 140. Jadi hitungan saya sebenarnya ini mungkin dalam sebulan, kalau kita nggak masuk ke pengadilan, pesawat kita tuh bisa 0. Oh, berkurang terus ya? Ya berkurang terus kan, Iya, semua orang nahan-nahan. Dan ketika sebuah perusahaan nggak punya alat produksi kan artinya Iya. tutup kan, seperti Merpati kan. Iya. Banyak yang menyarankan jalur itu. Karena kalau jalur itu, Van, lu pasti nggak akan masuk penjara. You have done whatever you can do, kan? Iya. Tapi begitu kita menyetujui ada yang masukin ke PKP, kita menyetujui masuk PKPU, terus kemudian berarti kita setuju, kan? Jalan itu, waktu PKP mau dimulai aja, saya banyak dapat panggilan dari banyak menteri yang nggak pernah berhubungan sama kita, gitu kan? Tapi bilang, udah gila, Pak. Sampai tanya, lu yakin menang? Enggak, lebih gila lagi kan, dia bilang kan. Jadi itu, dan apalagi keluarga bilang, Pak kalau kan Bapak udah tahu bakal kalah, atau kans kemungkinan kalah tinggi gitu kan. Belum lagi waktu menjelang mau diketok palu ya, waktu vote itu kan voting kan ya. Ya sebagian dari keluarga anak saya bilang, Pak, kalau misalkan besok voting cetok nggak memenuhi syarat dan akhirnya udah bangkrut, what will you do? Ya saya bilang, Bapak mungkin di rumah sampai mati. Oh kenapa? Kan nggak salah Bapak. Saya bilang, tadi kita lagi makan soalnya di Pondok Indah Mall gitu. Kemudian saya sama istri datang duluan, anak sama cucu nyusul. Begitu duduk, anak saya bilang, Papa, orang yang di pojok itu bilang, itu kan di Rut Garuda. Ya, bisik-bisik gitu kan. Ya kalau ini bangkrut kan, itu tuh yang bikin bangkrut Garuda kan. I cannot face the whole world kan kalau udah begitu kan. Ya jadi ada psychological, terus juga ada ego kan. Saya juga nggak mau ada temen lah waktu itu bilang, Bos, ini kalau Garuda tutup ya Bos, kalau deretan foto ini foto lu terakhir gitu kan. Saya bilang, brengsek juga nih kan. Jadi ya campuran lah antara ego dan segala macam gitu kan. Terakhir sebelum berhenti kemarin berapa total armada? 70-an. 70-an ya? 70-an yang kita punya, tapi yang on off sehari-hari bisa di angka mendekati 57 gitu. Okay. Karena kan ada yang mesti masuk apa? Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, berobat sedikit lah gitu kan. Ada yang sakit ringan, ada yang sakit agak berat gitu kan. Karena kita memastikan bahwa semua pesawat itu memang oke lah ya. Nah, akibat oke gak oke-nya pesawat itu kan, suka perhatiin nggak? Pesawat itu kan didorong kan keluar dari Jakarta kan. Itu sebenarnya mesinnya belum nyala tuh. Tapi yang nyala EPU-nya untuk nyalain AC. Mundur, habis itu begitu dia udah lurus, yang dorong itu pergi kan. Disitulah nyalain engine. Nah waktu nyalain engine, indikator mulai muncul. Dan bisa jadi ada indikator yang tidak berfungsi kan.
mayoritas pilot begitu ngeliat ada nggak berfungsi, memutuskan, dan itu memang kewenangan mereka, untuk balik lagi. Itu ketika saya diskusi sama orang Garuda, buat mereka itu purely isu operasional. Ini buat saya butuh waktu yang cukup lama meyakinkan, ini bukan isu operasional, ini isu penumpang. Ya kan? Akhirnya, dan kita find out nih, kenapa ya kok kemudian pesawat itu terbang lagi, dibenerin, atau dia penumpang dikasih tahu pesawat ini nggak bisa dibenerin, pindah ke pesawat yang lain, jalan ini, kenapa kok lama ya? Kita teman-teman, ketahuan. Bahwa begitu itu kejadian pesawat mau terbang, itu semua orang junior yang handle di lapangan. Oke. Dirut tahu pun enggak. Saya tuh baru tahu kadang-kadang kalau orang di dalam penumpang telepon, ya brengsek nih, gue udah sejam di dalam pesawat. Lu kemana? Gitu kan. Kepotnya kita punya beberapa teman-teman kan asal ngangkat telepon aja kan. Dan menganggap saya tahu semuanya gitu kan. Jadi akhirnya saya bikin ide, nggak benar nih. Kalau kita mau menunjukin bahwa ini isunya adalah isu penumpang dan kepentingan sampai level dirut, ya udah kita bikin gini. Jadi kita bikin WhatsApp group, yang dirut ikutan, terus kita pasang sirene di lantai direksi. Jadi kalau kita lagi rapat tuh sirenenya nyung nyung, ada masalah satu pesawat berhenti, langsung kol. Lumayan itu kita bisa drop. Jadi dalam waktu sebelum pesawat itu nyampe lagi ke Gabarata, kita udah punya list orang-orang yang mesti tanggung jawab, siapa yang handle teknisi, siapa yang handle pilot sama ini, apakah perlu ganti pilot apa segala macam, siapa yang lihat makanannya, siapa yang ini segala macam. Oke. Dan direktur engineering atau saya atau direktur operation langsung, what's the problem? Dan kadang-kadang kalau dulu itu butuh 1 sampai 2 jam, 1,5 jam untuk memutuskan wah kayaknya nggak bisa dibenerin pindah pesawat lain, itu bisa dalam 5 menit, 10 menit kita bisa pindahin. Jadi begitu mentok, dibuka, mereka dikeluarin penumpang, udah tahu mesti pindah ke gate mana. Oke. Jadi berarti itu pengalaman luar biasa ya soal beresin pelayanan, iyalah tadi bicara penumpang ya, bicara ini. Tahu nggak yang sebelum saya mundur kemarin, saya 2 bulan ngurusin. Satu hal, salah satu dari banyak yang saya urusin, tapi setiap minggu saya ajak meeting, bisa kadang-kadang seminggu 2 kali. Soal bagasi yang keluar lambat. Dan lebih problem lagi sekarang, bagasi keluar lambat itu. Kenapa Silmi Karim, Dirjen Imigrasi yang teman kita, itu bikin proses imigrasi terlalu cepat. Jadi kalau ada imigrasi langsung mau ngambil bagasi. Bagasi belum datang kan. Biasanya kan lama, jadi kita agak tenang kan. Tapi kan bagasi emang masih Garuda yang handle atau orang? Jadi gini, bagasi yang handle itu subkon kita yang namanya Gapura. Ya kan? Terus mesti lewat sistem yang ada di Angkasa Pura. Kan dengan mudah saya bilang itu bukan urusan Garuda. Tapi yang ngambil itu penumpang Garuda. Oh iya. Dan kalau udah namanya penumpang Garuda, it's my problem. Nah, alhamdulillah setelah beberapa kali uji coba, kita pakai McKinsey juga ngeliatin, ini sekarang uji coba, sebelum saya tinggalin, perbaikannya sampai 30-40%. Karena yang paling penting kan adalah bagasi keluar pertama sama bagasi keluar terakhir kan. Dan sampai sebelum saya tinggalin, masih ada kejadian orang yang duduk di business class, bagasinya terakhir keluar. Kenapa itu terjadi? Karena di originnya itu, bagasinya dia tidak ditaruh di paling depan. Oke, masalah. Bergabunglah dengan bagasi ekonomi yang lain dengan saya. Nah, kebetulan kenapa saya tahu itu kejadian menjelang saya itu, karena kebetulan saya melakukan perjalanan ke Jeddah. Sekalian umroh lah waktu itu, sekalian meriksa umroh. Terus bagasi saya paling terakhir keluarnya. Mungkin karena tahu ini bagasi. Bukan, jadi kita cek sama saya juga penasaran juga. Bagasi dead set ini gitu. Kenapa bagasi dirut bisa terakhir? Jadi memang saya datang ke airport di Jeddah itu, kasih tahu Pak nanti aja lah Pak gitu ya, agak 1 jam, 1,5 jam sebelum mau terbang gitu. Bagasi saya diambil, terus diserahkanlah sama ground handling yang di Jeddah, which is orang Arab. Ya tidak dikasih kode, mungkin dia ya. Tapi begitu dipegang porter yang mau naikin kan dia nggak tahu kan. Jadi taruhlah bergabung sama bagasi yang ekonomi gitu. Ya seru juga gitu, saya bilang, Dan istri saya bilang, rasain loh. Jadi saya tungguin ya,
kita kan mesti jadi penumpang. Iya. Ya, yang tadi kita cerita itu, yang paling mengharukan sama ayah apa? Kejadian paling mengharukan selama... Jadi kalau saya bilang yang paling membanggakan itu lolos dari restru. Ya. Yang paling mengharukan itu adalah bahwa itu diterima mas 95% para kreditor. Gitu. Itu yang pertama. Tapi mengharukan membuat saya deg-degan. Karena 95% itu menyetujui, karena di dalam proposal kita, saya ada satu janji. Dan janji itu kita bikin tertulis. Sama semua kreditor. Bahwa kalau Anda menyetujui proposal kita yang zolim itu, ya kan, what I can guarantee you, itu adalah bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang menguntungkan. Ya kan. Dan ternyata terakhir untung kan? Untung terus. Salah satunya karena kita nggak bergeming waktu diminta nurunin harga. Bukan harga tiket. Saya bilang bukan saya nggak mau nurunin, mari kita buka. Yang kemarin terakhir, termasuk. Kan diskusinya udah lama tuh penurunan harga tuh kan. Ya banyak ya pihak yang mengklaim bahwa problem terbesar dari banyak hal di Republik ini adalah harga tiket yang mahal. Tapi memang mahal kan? Memang mahal. Kenapa itu? Apa yang menjadi? Ya karena kosnya mahal. Kosnya mahal. Terus ada pajak, terus Kalau bandara cost naikin airport tax. Oke. Yang lain memang tidak pakai airport tax. Kayak Singapura nggak pakai airport tax. Mungkin jangan dibandingkan sama Singapurnya. Tapi gini, after yang kita pakai dalam negeri, tiket yang kita keluarkan di dalam negeri untuk penerbangan dalam negeri kena tax. Oke. Yang keluar negeri enggak. Kita nggak boleh naikin harga. Jadi maksudnya kalau pesawat C Garuda mau terbang ke Singapura, after yang dia pakai tidak dikenakan tax. Tapi kalau misalnya ke Surabaya dikasih tax. Oke. Harganya jadi mahal walaupun tax itu lewat aja kan. Saya tidak menganjurkan teks dihapus. Ya kan, kita semua hidup dari pajak kan. Saya dengan senang hati. Tapi tolong difahami bahwa harga yang mahal itu bukan 100% kontribusi kita loh. Itu yang saya minta untuk difahami. Jangan airlines terus yang disalahkan. Itu. Yang kedua, tahun 2023 awal, bandara tuh naikin airport tax sendiri. Airport tax. Ada yang sama average berapa puluh persen. Ya kan? Jadi di Terminal 3 airport tax untuk domestik itu 168.000. Terminal 2 yang teman-teman saya yang lainnya 120.000. Halim 70.000. Kenapa dibikin beda ya? Karena fasilitasnya? Nggak tahu ya. Kita kan nggak ada negosiasi kan. Kan bukan berlaku buat Garuda aja, buat semuanya kan. Nah, masalahnya dinaikin masuk ke dalam harga tiket. Yang dimarahin siapa? Yang jual. Garuda kan? Nah saya sebenarnya mau educate market aja. Ini loh, komponennya begini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah, kalau Anda mengatakan saya nggak efisien, makanya cost kita mahal, gaji saya kemahalan, gaji karyawan Garuda kemahalan, monggo, mari buka aja. Saya nggak punya masalah kok, Bu. Atau pegawainya kebanyakan mesti sebagian, monggo, mari kita bicarakan sebagai debat publik yang sehat gitu kan. Oke. Ya kan? Tapi kalau Anda bilang, oh ini ada korupsi segala, tunjukin korupsi. Jangan seenaknya ngomong loh. Jangan kemudian mensamaratakan yang terjadi masa lalu kejadian juga sekarang. Gitu. Tapi saya juga sangat terbuka mengatakan, Pak, dan banyak teman-teman yang menyampaikan informasi ke saya, Pak, ini ada kelucuan di daerah sini, langsung kita babat gitu kan. Salah satu yang isu yang paling sering mengemuka sebelum Ayah jadi dirut, itu adalah apa namanya itu kayak pegawai pilot apa tuh korps apa asosiasi itulah. Selama Ayah kayaknya kurang ya, saya agak jarang mendengar baca. Juga saya ingat sekali waktu Pahala itu kan sempat berurusan dengan cukup inilah dengan para asosiasi pilot dan sebagainya. Pertanyaan saya hubungannya dengan tadi memperbaiki mindset bahwa pelayanan penumpang itu penting. Ada korelasinya nggak dengan lebih apa ya tidak berhadap-hadapan langsung gitu loh? Oh iya, saya cuma mengatakan sama teman-teman serikat lah saya bilang gitu kan. Pertama saya sangat menghargai adanya serikat pekerja. Ya kan.
Tapi dari awal saya katakan saya sangat terbuka, kapan mau ketemu sama saya ini segala macam. Cuman ada satu dari sekian, ada berapa serikat di sana kan yang menyatakan Pak Dirut susah ketemu. Ya gimana susah ketemu? Setiap dia minta waktu, saya sediakan waktu 1 jam sebelumnya dia cancel, ada yang lebih penting Pak. Ya habis itu ya dia minta waktu lagi kan? Ya saya pastikan dulu, lu cancel apa enggak gitu. Kalau dia nggak bisa kasih konfirmasi ya kan. Ya saya juga banyak hal yang mesti saya lakukan, tapi saya terbuka gitu kan. Hari pertama saya masuk Garuda, saya ajak direksi ke kantornya para serikat kok. Dan saya bilang, mari kita omongin apapun. Setiap tuntutan mereka sampaikan, saya buka kok implikasinya. Gitu kan. Nah salah satu yang saya berulang kali dan terakhir ini juga ngomongin adalah bahwa kalau perusahaan untung, keuntungan tersebut kan kita juga bagi dalam bentuk bonus maupun kenaikan gaji. Dan saya udah buktikan 2 tahun terakhir loh. Gaji Pak karyawan saya naikkan, saya bagikan juga bonus. Kenapa? Karena kita untung. Yang kedua, kalau kita nggak untung, kita nggak bisa naikin gaji, nggak bisa, kan nggak ada logikanya kan untuk bisa naikin gaji ini segala macam. Sudah banyak yang sangat setuju gitu kan ya. Dan ya adalah yang masih menuntut itu, ya monggo kita ngomongin. Ya kalau sama semua di surga ya. Ya kan, kalau mau semua kebutuhannya dipenuhi. Kadang-kadang saya juga, what is the basis? Iya. Ya kalau kemudian, kenapa yang ini dapat saya nggak dapat? Ya lu kenapa selalu bandingin sama sebelah gitu kan? Tapi saya akan selalu ngajak diskusi gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin ya adalah 1-2 kejadian-kejadian gitu kan. Tapi yang kedua juga saya juga selalu minta sama Kementerian BUMN. Bila ada bola melambung, ya, terus Anda layanin, ya jawaban saya sederhana. Saya resign hari itu. Ya Anda percaya sama saya, jalanin perusahaan. Kalau ada orang kemudian serikat masuk ke Anda, terus kemudian request tersebut Anda layanin segala macam, kita dipanggil segala macam, ya sorry, saya nggak sudi. Oke. Kita juga mesti tegas juga kan. Tapi kita nunjukin, dan Anda bisa tanya sama teman-teman di Garuda bahwa kalau ngomong soal kesejahteraan karyawan, you can Anda bisa bertarung sama saya. Saya sangat terkenal untuk selalu pikirin kesejahteraan karyawan. Ya, Itu tugas manajemen dari. ya. Tadi soal teks ya. Tadi soal teks. Garuda ini kan flag carrier katanya. Jadi flag carrier. Jadi satu komersil dia, tapi dia juga adalah membawa nama Indonesia. Ada tugas juga dari negara untuk itu segala macam. Nah, pertama soal teks, gitu ya. Kalau memang itu untuk menjalankan tugas, katakanlah tadi soal pajak. Pajak keluar negeri, gitu kan, pajak aftur, nggak ada. Tapi kalau dalam negeri ada. Itu kan aturan Ya, iya. yang dibikin. Betul. Ya kita follow. Nah, kenapa pernah nggak dibicarakan? Oke lah, tapi kalau misalnya saya ketual, boleh nggak free juga gitu loh. Karena ini dalam rangka pelayanan. Oh, kita banyak diskusikan lah itu kan. Tetapi saya juga ada banyak pembicaraan sama Kementerian Keuangan. Dan seingat saya Bu Sri Mulyani sendiri ya sampaikan sama saya gitu. Pak Dirut, kalau every time people ask exceptions, what's gonna happen to the country kan? Oh ya siap Bu. Buat saya ini bukan soal pajak nggak pajak, saya balik lagi itu. Buat saya ini adalah let's open it gitu kan. Jangan bahwa harga misalnya ke Bali 1,9 itu seolah-olah semuanya masuk Garuda. Enggak loh. Itu dulu tolong teman-teman yang minta nurunin harga tuh understand gitu kan. Atau yang kedua adalah kenapa ke Padang lebih mahal daripada ke Malaysia. Guys, saya cuma, Anda sebenarnya mau ke Padang mau ke Malaysia? Ya kalau ke Padang lah. Ngapain banding-bandingin sama ke Malaysia sama? Kenapa nama pertanyakan harga steak di satu hotel, kenapa lebih mahal daripada nasi goreng gitu? Lu tuh mau makan steak di hotel ini atau mau makan nasi goreng di pinggir jalan gitu kan? Itu. Tapi yang juga banyak orang tanpa disadari, dan ini saya bicara juga sama banyak pejabat, mengatakan bahwa ketika melakukan perjalanan ke satu tempat, biaya tiket itu persentase kecil dari seluruh biaya yang Anda keluarkan. Itu dirinci nggak ya di tiket? Kayaknya nggak ya di tiket Garuda. Soal apa? Di tiket Garuda itu komponen nggak dirinci ya? Rasanya sih enggak sih ya. Tapi kita sebutin base price sama tax dan segala macam. Itu dua lah gitu kan. Tapi base price itu apa aja,
Ya itu kita ngomong sama Kementerian Perhubungan. Tapi pada waktu diskusi saya bilang saya mau buka nih. Ini loh berapa biaya maintenance kita, berapa biaya pegawai kita, berapa jam kita terbang gitu-gitu kita sangat. Nah, pada waktu terakhir kami ngomong sama Satgas zaman Pak Luhut masih Menko itu, terlihat bahwa tahun 2019 dengan patokan yang diberikan, formula yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, kita masih untung. Jadi aturan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, airlines harus untung. Kita masih untung. Tapi dengan formula sama tahun ini, setelah harga after berubah, exchange rate berubah, inflasi terjadi, ini segala macam, kita udah rugi. Nah memang pertanyaan, loh Pak Irfan kok bisa tetap untung Garuda? Nah, kalau itu talk to Papa. Talk to Papa ya. Karena mungkin Jelal juga tahu, saya kan bukan pengeluh. Iya. Ya ketika kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan ternyata nggak untung, kan kita mesti cari cara untuk ini untung. Kalau Anda ngeluh-ngeluh terus ya udah nggak untung aja terus. Gitu. Jadi kita punya banyak pendapatan-pendapatan yang saya dan manajemen bangun sama 2 tahun terakhir ini yang bisa menutupi kerugian-kerugian tersebut. Ada nggak rute yang Ayak kembangkan, memang tidak untung, tapi ini perlu untuk Indonesia? Karena begini, saya baru pulang dari Tual. Sebelumnya 2 tahun yang lalu saya ke Tual. Waktu itu masih ada Garuda, masih ada yang lain-lain. Ya, sebenarnya menjawabnya sederhana aja. Nggak ada rute kita yang rugi yang saya terusin, kecuali rute ke ibu kota provinsi. Oke. Dan itu memang sengaja ditutup? Ya, nggak kita tutup ke ibu kota provinsi. Salah satu yang paling kita rugi. Seperti yang Tual itu. Dulu kan Tual Garuda juga ada tuh Tual. Yaitu menimbulkan kerugian. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kalau rugi siapa yang tanggung? Nah sekarang yang saya pakai kemarin, saya nggak sebut airline-nya lah ya, itu full. Ya silakan. Dengan harga tinggi gitu. Dia pasti tidak memenuhi aturan. Oke. Karena di peraturan Kementerian Perhubungan adalah kalau Anda melewati batas yang harga yang sudah ditentukan, ini hukumannya. Ya saya juga suka bertanya sama hukumannya apa, mana? Itu siapa yang cek ya? Nggak ada yang cek. Kementerian Perhubungan ngecek. Harusnya ya. Oke. Tapi kan ancaman yang ditulis di dalam peraturannya adalah kalau Anda jual harga, Anda tidak boleh terbang ke sana lagi. Nah kalau tidak terbang ke sana lagi yang jadi masalah kan menimbulkan masalah baru kan. Iya. Oke. Jadi saya nggak mengatakan ya bahwa ini, tapi buat saya tugas negara satu hal. Ya kan? Tapi yang paling penting buat saya adalah memastikan bahwa perusahaan ini untung dan tetap membanggakan. Jadi kita berapa kali pernah diminta terbang ke lokasi-lokasi tertentu. Ya pertanyaan saya sederhana aja. Ya tolong kita juga disubsidi. Dan subsidi saya bukan minta duit begini, enggak. Kita bikin hitungan, Pak, kalau saya jual harga sesuai dengan aturan pemerintah, saya mesti isi untuk bisa untung ini 90% misalnya. Nah, apa riset kita maupun pengalaman kita selama ini terbang, itu nggak pernah lebih dari 50% misalnya. Jadi Pak Bupati, Pak Gubernur, ini kalau nggak nyampe 90%, ada tolong tutupin biaya ini. Tapi kalau sampai 90% saya nggak minta. Oke. Itu jalan. Jalan terus kemudian karena pemerintah daerah itu juga ngikutin APBD, ya begitu tahunnya berhenti juga gitu kan. Iya. Ya pertanyaan saya balik lagi untuk masuk itu. Saya sebenarnya pernah ada diskusi satu ide lain untuk daerah-daerah perintis yang secara komersial nggak akan nguntungin. Tapi harganya masih masuk akal. Bukan seenaknya kita ngeluarin harga gitu ya. Ya kayak misalnya ketua gitu, terus naik Garuda Anda bayar misalnya berapa 3 juta, saya jual 5 juta gitu. Kan udah nggak ngikutin aturan kan. Ya. Sebab dulu tuh harganya tidak sebesar itu. Betul. Kemarin tuh saya bayar cukup mahal ya. Ya kenapa Garuda tutup, berhenti dari situ? Ah itu saya nggak tahu. Nggak untung. Kita berhenti juga Gunung Sitoli, juga. Banyuwangi kita. Bukan karena juga. Pesawatnya udah nggak ada. Ya, Bombardier ya kalau nggak salah dulu. Ya sebenarnya pakai 737 masih bisa. Iya, atau pakai 737 sekarang yang di Tual ya, itu. Jadi ya beberapa yang merugikan ya saya tutup dan saya hadapi. Baik itu bupati, gubernur segala macam. Jawaban saya sederhana, nothing personal Pak, nothing politics, nothing personal. Saya rugi. Oke. Ya kan? Pertanyaan terakhir. Bapak bisa bantu apa? Pertanyaan terakhir ya. Kemarin resign atau dimundurkan?
Nggak dua-duanya. Nggak dua-dua ya. Yang terjadi adalah diberhentikan dengan hormat. Oke. Nah, jadi Memang RUPS dan mengganti direksi. Jadi memang itu agenda satu-satunya adalah perubahan pengurus, itu RUPS LB, dan saya diberhentikan dengan hormat. Ya. Oh, oke. Jadi ada 3 hal yang nggak pernah akan saya tanya. Jadi jangan tolong tanya juga. Gitu. Yang pertama, kenapa diganti? Saya nggak mau nanya. Siapa yang ganti? Saya juga nggak peduli. Kenapa dia? Apalagi nggak peduli. Gitu. Karena saya ini kan profesional. Ya. Ya kan? Dan itu biasa saja. Itu kewenangan pemegang saham dan nggak perlu kita pertanyakan. Makanya pertanyaannya tadi sederhana aja kan. Diberhentikan, memang harus diberhentikan karena harus ganti, atau mengundurkan diri. Tapi bukan mengundurkan diri. Enggak mengundurkan diri. Mengundurkan diri, oke. Anyway, Anda tuh hebat loh. Saya tadi sebelum ketemu, saya buka daftarnya, ada 19, 20 sekarang. Daftar Dirut Garuda. Dari 19 itu, hanya 8 orang yang di atas 4 tahun. Anda salah satunya. Bisa bertahan. Bisa bertahan, gitu kan. Ada COVID lagi. It's tough. It's tough. Saya ini perusahaan ke berapa sudah jadi CEO, ini paling berat. Yang pertama jangan ngeluh. Yang kedua jangan nyalain siapa-siapa. Yang ketiga bergembiralah. Ya, terakhir, tolong kasih pesan buat anak-anak. Kita udah mau lewat nih, 60 sekian. Tadi dimulai tadi membilang saya sebagai anak nakal gitu kan ya. Jadi saya selalu percaya bahwa kalau Anda mau maju, Anda mesti buat salah. So ini experience teman-teman yang miliki yang buruk itu, tegakkan kepala, ya kan? Karena orang nggak dinilai dari masa lalunya kan, tapi what he learns from his masa lalu kan. Itu aja sih. Irfan Setiaputra, S1, 6,5 tahun, IP di bawah 3. Tapi informatika. Tapi informatika. Thank you ya. Thank you, Sampai ketemu. makasih. Sampai ketemu.